Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala salim. Profesor Suri Wasili yang menghormati Bapak Profesor Narasumber, Bapak Ibu Rektor, Pak Dekan, Pak dosen, teman-teman dari teknik sipil. Teknik sipil harus Kaya. aparat sipil harus Kaya. aduh. Saya tadi nggak kebagian Pak, aparat sipil Pak sipil. Bagian ini kan sekali juga Pak. Baik, baru sekalian. Pertama saya bermohon maaf Pak Menteri yang harus kemari karena hari ini Pak Presiden ada ke Palembang dan mendampingi Pak Presiden, dan saya mendapat tugas dari beliau yang datang ini Pak Agus juga untuk bersama mendampingi Kaumi untuk menggantikan beliau mengisi acara dalam rangka seminar nasional di Universitas Muslim Indonesia. Bapak sekalian, pertama itu, yang kedua tadi keren banget vokal grupnya sama tarinya. Hidup bumi. Hidup. Baik, yang ketiga karena saya mewakili Pak Menteri, saya pakai gaya sedikit Pak Menteri, boleh ya? Artinya saya bawa hadiah. Saya bawa hadiah. Ada beberapa hadiah yang akan saya bagikan ke teman-teman, ya. Tapi nggak ada makan siang gratis, no free for lunch, oke? Harus berbuat sesuatu, nanti kita bagi. Nah, hari ini saya mendapat tugasnya katanya implementasi sistem jaringan transportasi untuk mendukung layanan angkutan umum. Tapi Ibu Nurato minta keselamatan. Nanti kita singgung semuanya. Kayak bagaimana layanan angkutan umum kita selain aman, tertib, nyaman, lancar, selamat, sejahtera, mudah, murah, dan lain-lain itu bisa kita wujudkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bagaimana kita wujudkan di kota Makassar ini, terutama Makassar, Sumatera Selatan pada umumnya. Kita mulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Ini mantap. posisi mana yang paling enaknya? Yang enak di foto sebenarnya. Ya, ini kerangka pembangunan infrastruktur Indonesia 2015-2019 dalam mendukung transportasi perkotaan. Pak Raden, bawa surat enggak? Coba ya. Ada 3 hal bagaimana pemerintah menyediakan pelayanan dasar, bagaimana mendukung infrastruktur kestrukturan, dan bagaimana transportasi perkotaan. Nantinya saya akan berfokus kepada transportasi perkotaan. Bagaimana para insinyur sipil ini bisa berbuat di dalam membangun negara, membangun bangsa Indonesia. Ya, ada 3 hal utama ini, dan kita akan bicara bagaimana mendukung sektor unggulan sisi pertanian, industri, sisi jasa wisata, dan sisi transportasi. Transportasi kita itu konsepnya bagaimana membangun angkutan massal berbasis jalan, rel, dan intermoda, meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan perkotaan dengan ini gayanya, improve peningkatan dan pemanfaatan teknologi yang ada. Lanjutnya, bagaimana mengembangkan transportasi yang berkelanjutan, sustainable dari angkutan transportasi luar, dan terakhir bagaimana integrasi kelembagaan transportasi. Kita akan lari ke sana, bagaimana nanti kita wujudkan di dalam seminar ini. Kesepakatan kedua, saya tidak akan membuat kesimpulan. Boleh? Boleh nggak? Ini seminar, kita keluar sedikit. Saya nggak buat kesimpulan, boleh? Boleh. Yang buat kesimpulan teknik sipil. Yang benar hasilnya handphone. Oke? Nanti jurinya yang menilai Bapak Profesor. Pak Prof ya? Nanti Profesor menilai. Sebenarnya kita beda Pak Prof. Handphone. Mantap. Lanjut. Nah, di Kementerian Perhubungan ada arah strategi Kementerian Perhubungan yang telah dinyatakan oleh Kementerian Perhubungan. Pertama, bagaimana mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi pada bus maupun kereta api, serta dilengkapi dengan fasilitas paling mudah terpadu. Angkutan massal, bus, kereta api, serta fasilitas paling mudah yang paling. Tadi saya dengar sudah sampaikan juga dengan para pakar, Pak Lambang, Pak Prof disampaikan. Yang kedua, mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan. 2. Transportasi dan tata guna lahan. Ketiga, meningkatkan integrasi mengembangkan transportasi perkotaan.
integrasi kelembagaan. Oke, lanjut. Nah, contoh. Oke, satu lagi. 200 orang dalam 107 kendaraan. Kalau tanpa kendaraan seperti ini kondisinya, dengan sepeda seperti ini kondisinya, dengan 3 bus jumlah tadi seperti ini, dengan 3 bus. Kalau naik LRT seperti ini dari 107 kendaraan. Stop. Tadi ada yang bertanya ke Pak Lambang bagaimana masalah kemacetan transportasi. Siapa tadi? Jagoan tadi. Iya, monggo tadi. Mahasiswa tadi ada yang nanya bagaimana mengatasi masalah kecepatan yang Keluar macet kapasitasnya tetap. Keluar Siapa tadi yang bertanya? Keluar Ayo, anak ini masih berani. Keluar Tadi yang nanya siapa ya tadi? Turun. Turun. Ayo, ganteng. Masa iya mau kaya nggak berani turun? Setuju nggak? Harus kaya, berani turun berani kaya, Pak ya? Ayo Mas, jangan loncat Mas, ke tangga. Hadiahnya nggak berani Pak, mau berani berani tekan Pak Profesor tadi saya nggak berani. Sudah nggak berani nyentuh hadiahnya ini. Ayo Mas, agak kenceng dikit talinya. Ayo, dit, yang di kampus dit. Oke, nanti aja jangan keluar dulu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu bagaimana kita bisa mengatasi kemacetan di Indonesia, di Makassar, bagaimana kita memanfaatkan ruang tadi, transportasi dan lalu lahan, bagaimana kita mengganti. Saya nggak jawab, saya mau tanya beliau tadi, kalau ada hadiahnya, mana punya ganti tadi? Hitung sama 3 nih, boleh ganti nih. 1, cepetan, ayo. Naik, betul, biar ganti. Bukan ganteng serigala, oke? Tadi pertanyaannya apa? Nggak lupa. Hal-hal saja yang harus kita lakukan untuk mengatasi kemacetan pada kendaraan pribadi pada kendaraan pribadi dibanding pemakaian kendaraan umum untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman. Belum dijawab. Jawabannya ini, bagaimana merangkaikannya? Salah satu jawaban ini. Bagaimana mereka? Pulang mau ke tadi. Ini kata-kata serigala. Bagaimana Mas? Itu jawab. Pak Lamar ini jawabannya satu jawabannya ya. Setuju ya Pak? Rangkai. Bagaimana kalimatnya? Bentar kita udah. Bapak yang bagaimana? Pak Profesor kemarin sebenarnya. Oke. Boleh kalau frame 1. Siapa yang mau kemana? Boleh teman-teman tanya siapa yang bisa nanya. Nggak boleh lama. Siapa yang mau ditanya? Apa maksudnya? Lari. Ada apa? Panggil semua. Mana apa? Ayo lari. Ini kalau nggak tahu juga, kamu cium tangan Pak Lambang apa itu? Ya Bu ya, kalau kamu nggak jawab, kamu cium tangan maafin saya. Ya tidak mendengarkan jawaban Bapak tadi.
Nah, itu jawabannya. Ayo, Mas. Nah. Ini kotaknya tahu sendiri. Kotaknya jangan dibuka. Hadiahnya gede. Nggak ada handphone sendiri, nggak ada orang yang handphone. Hadiahnya ini. Pokoknya ada handphone sebesar ini. Kalau nggak bulan, batu. Mana sudah kembali? Tadi kita bicara dari awal kan bicara tata ruang, presentasi tata ruang. Ini jawaban salah satu jawaban kemacetan. Diskusi. Oke, makasih. Ya. Mungkin pertanyaan dari saudara saya, pemaparan dari penggambaran tersebut untuk mengatasi kemacetan dalam perkotaan, khususnya penggunaan kendaraan pribadi, mungkin bisa diminimalisir dengan menggunakan yang pertama itu penggunaan kereta api, angkutan umum, dan tidak menggunakan mobil pribadi dengan mengganti penggunaan kendaraan sepeda. Terima kasih. Ini mah bener salah minyak curang. Oh bener yakin. Kurang pas kalau pakai mas. Tapi udah benar, kalau udah benar. Terus sudah sepeda. Ayo dijawab. Ini nanti dia lagi kalau saya. Ayo. Semester berapa? 7. Semester 7. Semester 7. Ayo jawab. Rapikan kalimatnya. Apa kalimatnya? Ini jawabannya. Kita bicara angkutan umum, angkutan massal, menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan yang efisien efektif dan terhadap lingkungan. Itu. Ayo. Ini nih menarik sekali. Oke, kamu naik kalau naik mobil 107 memakan lahan banyak, membuat macet. Begitu juga dengan 3 plus menjadi satu menjadi seperti ini. Semakin irit, semakin efisien, banyak yang dimanfaatkan. Kalimatnya apa supaya menjadi kemacetan? Apa kalimatnya? Mungkin kesimpulan saja Pak. Kesadaran untuk kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih memanfaatkan angkutan umum yang ada untuk mengefisienkan kemacetan yang ada di perkotaan. Kalau dari sisi insinyur sipil perencanaan, bagaimana kalimatnya? Dalam perencanaan transportasi, semester 7 bro. Delapan selesai, ya sudah, ijab, biasa, ijab kau. Apa? Gak apa-apa ya Pak, lambat-lambat dikit gak apa-apa ya Pak. Mbak yang cantik siapa yang berani jawab? Ayo Mbak sini Mbak. Ini kita lihat ini. Pacar daksa. Kenalin dulu. Ini nanti ada pertanyaannya. Bagaimana kamu ceritakan ini? Ini adalah menjawab pertanyaan gue tadi. Bagaimana mengatasi kemacetan? Tapi jawaban terkait ini. Yang pertama-tama di gambar pertama, sekarang Kenalin dulu. sama saya Nurida Minta dari angkatan 2016. Dan ada pada gambar pertama yaitu gambar pada mobil pribadi. Pantun. Pas. Sponsornya teknik sipil. Kaya. Jadi kan di gambar pertama gambar mobil dengan masing-masing kayak 1 orang atau 2 orang saja yang gerak begitu. Dimana kalau semua orang memakai mobil, satu rumah misalnya 5 orang, berarti memakan ruang yang banyak di jalan. Dipersempit dengan memakai sepeda. Ya 1 orang 1 sepeda. Masih memang menyempitkan ruang, tapi masih ada ruang lagi. Dikecilkan lagi dengan memakai 3 bus. Kalau memakai 3 bus, memang ruang semakin kecil, tapi masih bisa diperkecil lagi dengan menggunakan kereta. Jadi jalan yang disediakan
Kalau gini bahwa dengan angkutan massal menyelesaikan masalah kemacetan. Iya. Bagaimana dari sini? Gimana mungkin? Bahwa dengan angkutan massal bukan ada LRT yang terjebak banyak, makan space berkurang, gimana kalimat yang bagus dari kalimat ini? Jadi itu angkutan massal mengurangi ruang yang akan dipakai di jalanan, jadi tidak akan terjadi kemacetan. Tidak akan ada orang yang tidak mau mengalah kalau bawa mobil masing-masing. Jadi pokoknya mulai kemacetan. Mana yang benar, Pak Dokter? Dari tiga ini mana yang benar? Ayo boleh. Mana yang paling memper mana Pak Dokter? Yang dari tiga ini. Tiga-tiganya ada benarnya. Ada benar, saya setuju. Tetapi kalau kita mau lihat siapa yang mendekati kebenaran, itu mungkin jawaban yang ketiga. Ya Allah subhanahu. Kamu lihat apa Kak kuliah? Kuliahnya apa? Kayak apa di antaranya? Kecil. Karena Indonesia saya kasih yang kecil. Oke, sudah. Buat kamu yang berguna ya dengan saat itu. Ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, artinya bagaimana angkutan massal bisa sedikit menyelesaikan masalah kemacetan di Jabodetabek itu tak masalah. Kalau angkutan PT-PT, kendaraan pribadi kita alihkan ke angkutan massal, insya Allah masalah kemacetan yang terjadi bisa selesai. Salah satu penyelesaiannya. Lanjut. Jakarta Pak berani ditargetkan pada tahun 2029 60% berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum Jakarta. Bagaimana dengan Jabodetabek? Banyak kata. Jabodetabek berani menargetkan pada tahun 2029 60% orang beralih ke angkutan umum, dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, dari angkutan umum ke angkutan massal. Bagaimana dengan Makassar? Bagaimana dengan Pamina Serta? Nanti kita bahas ya. Ada hati handphone juga itu. Lanjut. Baik. Kalau kita dari definisi perkotaan, lanjut. Angkutan perkotaan itu katanya menurut undang-undang adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. Perkotaan. Kawasan perkotaan dimaksud berupa kota sebagai daerah otonom, bagian dari kabupaten yang memiliki perkotaan, bagian dari kabupaten memiliki ciri perkotaan, dan kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Kawasan berbatasan. Ya, lanjut. Masih banyak handphone, tenang. Ular itu begitu kan. Oke. Lalu bicara jenis angkutan perkotaan, lanjut. Lalu sekarang lanjut. Ada yang berbasis jalan, ada yang berbasis jalan rel, ada yang berbasis angkutan sungai dan penyeberangan kita. Tadi Pak Dokter Profesor sudah menyampaikan beberapa contoh di luar negeri. Sekarang nggak usah jauh-jauh Pak Dokter Profesor. Di Jakarta, mohon maaf, di Jakarta dan Makassar sudah baru terapi. Tapi Jakarta agak lebih maju sedikit. Kenapa? Mereka membangun kereta api dengan segala macam tipe yang ada. Ada LRT, ada MRT, ada karakteristiknya, ada NPS-nya. Ya, MRT baik yang elevated, underground, ada semuanya dibangun. Teknologinya dari yang sederhana sampai yang CBTC, Computer Train Control, dari yang level safety nomor 1 sampai nomor 4. Begitu bicara CBTC, Computer Based Control, kereta hantu, kereta tanpa driver,
semua digital oleh komputer, sudah bicara seal level 4. Bagaimana safety utamakan? Ya, seal level 4 itu artinya 1/100 juta kesalahan. Level 4 pemasangan itu 1/4 itu malu betul. Itu tinggal caranya ya, level 4. Di Jakarta sudah berlaku. Kalau nanti teman-teman sipil yang ke Jakarta sampai di bandara, ada yang namanya APMS, Ya. Automatic People System, menggunakan AGT, kereta dengan roda ban karet. Dengan sistemnya CBTC, Silver, sampai di Silver, tukar ke KRL kereta bandara. Sistemnya ITS level 1, Air Traffic Control System 1, Seal 3, Seal 2, artinya sama tadi nomor 2 yang diperhatikan ya. Seal 1, 2, 3, 4 itu terkait dengan jumlah kejadian per berapa juta kecelakaan. Sampai di kereta api bandara, turun tuh ke KRL, ada nyambung lagi. Bisa sambung ke LRT dengan MTS-nya, bisa sambung ke MRT dengan CBTC-nya. Sudah teknologi tinggi ada di Indonesia. Ya Pak ya, kita cukup berbangga begitu. Kenapa? Teknologinya dari Indonesia. Buatan kita, walaupun Seal, tapi produknya ada di Bandung, keretanya ada di Madiun. Ya Pak? Kalau kereta kapsulnya ada di Bekasi, monorail ada di Bekasi. Kita sudah bangun, bahkan kita sudah ekspor. Ya, artinya bangsa kita, insinyur sipil yang ada kita sudah mampu daripada itu. Apakah Umi akan sana? Umi akan sana nggak? Maka jawab. Kira-kira Umi mau sana nggak nih? Mampu ke arah sana nggak? Di Makassar ada kereta api setara dari Parepare ke mana? Belum sampai ke Sungai ya? Baru Parepare. Pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan Umi di situ? Terhadap Umi apa yang dilakukan di situ? Ada. Mohon maaf, pernahkah Umi berkunjung ke sana? Pernah. Jujur. Pernahkah? Tengok ke sana, bagaimana kereta di sana nanti pakai palas atau pakai konkret itu sudah sana kan? Apakah dia itu pakai KRL atau pakai lokomotif? Belum. Lokomotif. Habis ini sana ya. Nanti saya undang ke PPK-nya kemarin Pak ya. Suruh PPK-nya yang minus boleh. Apa biar sama-sama belajar ke sana bagaimana membangun kereta api. Kalau mau lihat bagaimana membangun subway ke Jakarta, ya Pak. Kalau bagaimana membangun airport ke Jakarta masih bisa. Iya. Kalau mau lihat bagaimana kita membangun suatu gunung, boleh ke Purwokerto, boleh ke Jakarta, boleh ke Makassar. Ada juga yang kita buat tahun itu. Ya Pak, banyak sekali ilmu-ilmuwan tentang sipil yang bisa dipelajari di sana. Oke? Itu harus sebenarnya jalan seperti tadi. Kita juga nyangka BRT. Hari ini kami menjalankan 15 bus ke Kota Makassar menjadi BRT. Oke, tepuk tangan apa sih? Dikasih kesempatan. Kesempatan mudah ada baru 15 lagi dalam bulan ini akan kita kirimkan. Jika BRT akan lebih banyak, bagaimana masa bisa mudah memilih beralih ke angkutan umum. Kurangi sepeda motor. Ya, angkutan sungai dan penyeberangan di Makassar ada nggak? SDP. Ada. Ada ya Pak ya? Ada. Itu juga salah satunya. Bagaimana banyak peranan sipil situ, baik di dermaganya, di kapalnya banyak sekali. Ya, dan di Makassar ada. Bahkan perkotaannya pun ada di Kota Makassar. Lanjut. Nah ini contoh-contohnya MRT Jakarta dan CBTC, kereta bandara kita. Ini yang sebutnya IGT, dia pakai ban karet, itu yang KRL. Ya, ada Jakarta nih, nggak usah jauh-jauh dulu. Jakarta KRL yang paling naik lagi, ya, atau ke Makassar, ke Baru atau ke Parepare. Lanjut. Ini juga ada kawan kita Grab yang terbaru, taksi bajai. Lanjut. Kalau di Makassar ada ini, masih ada kan? Masih ada PLT Makassar, ada PTT, ada Beca, bentor, taksi, saya mobil dan tadi masih ada angkutan online. Ya. Seberapa besar angkutan masyarakat sudah terjadi di Makassar? Masih kecil. Oke. Berapa orang yang naik motor di sini? Tunjuk dulu lah, tunjuk dulu. Banyak ya? 72% kecelakaan di Indonesia adalah membawa sepeda motor.
jangan sampai kita menjadi bagian itu 3% ya. Lanjut. Nah, tadi berbahas konektor tentang integrasi angkutan umum. Ya, ini juga kebijakan tadi, kebijakan umum bagaimana terintegrasi transportasi umum masa terintegrasi. Lanjut. Ini bagian dari secara jaringan ini kita harapkan. Bagaimana ada yang sesuatu yang masalahnya berhubungan dengan transportation, tramway-nya dengan kereta api dihubungkan dengan ini ada dari trokan-trokan. Nggak bawa. Oke, ada kereta, dan belakangnya disampaikan moda transportnya mendukung pada wilayah integrasi. Ada feeder, ada tramway. Ya, bagaimana transportasi utama itu dengan berbasis massal, kereta api atau BRT didukung oleh feeder-feeder yang tetap public transport, bukan kendaraan pribadi. Cara seperti itu. Nanti nyambung dengan cerita berikutnya. Ini yang diharapkan di dalam aksi integrasi angkutan umum. Bagaimana jalan waktu tempuh efisiensi perjalanan. Kedua, jalur dan terjadwal. Ketiga, bagaimana saingnya rambu-rambu, aksesibilitasnya. Juga untuk kawan-kawan yang difabel kita perhatikan di dalam kawasan integrasi. Bagaimana masalah crossing dan konflik, permasalahan masalah konfliknya, crossing kalau ada kereta atau dalam kendaraannya, bagaimana keamanannya, program jalan, lingkungannya, state watchingnya, bagaimana view kita di dalam jalan itu, dan bagaimana aktivitasnya, keterlindungan kedaya terhadap pengguna tersebut. Di dalam kita memprogramkan integrasi angkutan umum, aspek ini harus menjadi perhatian. Ya, ada berapa aspek itu? Ada 6 aspek. Yang diarti dan stasiun bagaimana kita menyiapkan angkutan umum yang nyaman. Itu dari sisi integrasi. Ya Pak ya, integrasi. Lanjut. Ini contohnya yang dilakukan di Jakarta bagaimana angkutan massal terintegrasi dengan angkutan massal lainnya antara LRT, BRT, antara MRT dan BRT, antar masalah atau angkutan umum yang satu dengan angkutan umum yang lainnya, bagaimana feeder bisa menghidupkan angkutan umumnya. Nanti bisa menjadi kasus kalau yang pare-pare baru, siapa feedernya? Untuk siapa itu kereta? Ya, ini contoh-contohnya integrasi. Pak, terima kasih Pak. Aduh, makasih Pak. Ya, ini contoh-contoh bagaimana kita mau integrasi. Ini stasiun kita, ini BRT, ini BRT. BRT kita betulkan bagaimana supaya jalan utama ini tidak macet. Senyaman mungkin kita buat, seaman mungkin dan selama mungkin sesefty mungkin kita mengkonsep suatu perencanaan transportasi. Lanjut. Ini contohnya juga kita buat bagaimana dengan KRL dengan BRT kiri kanan. Tadinya ini adalah jalan kita karena kami menutup perlintasan sebidang. Kalau ditutup jalan putus maka jalan buat, tapi ada underpass dan flyover di atasnya. Ya tetap bisa jalan. Cuman perlintasan sebidangnya kita hilangi. Dan bagaimana kita membuat integrasi dari sisi tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini yang terbaru. Begitu kita bicara integrasi, bagaimana kita mengembangkan integrasi dalam satu kawasan TOD, Transit Oriented Development. Saya akan mencoba mengembangkan TOD dalam membuat satu integrasi satu kawasan. Ya, TOD ada beberapa persyaratan, ada 8 persyaratan. Kita juga sudah punya peraturan tentang TOD. TOD terbagi 3. TOD perkotaan, TOD suburban, dan TOD environment, lingkungan yang ada di kecamatan-kecamatan, di ibu kota kabupaten kota, di ibu kota provinsi kota negara. Perkotaan, suburban, sama environment. TOD ada 3 lokasi. Masing-masing itu mempunyai karakteristik membedakan apa yang dibuat secara dari perkotaan, kenapa suburban, kenapa dia environment. Ya, 2 SKS ketemu saya. Lanjut. Nah, ini persyaratannya di dalam TWG. Dia harus compact, satu welcome harus compact, harus connect, harus densify, transit, mix, shift, cycle, apa artinya itu? Bagaimana suatu kawasan itu suatu kawasan compact? Siapa yang punya kompo? Mini kompo
Medikompo, saya punya Medikompo. Dulu kita punya kompo Pak ya, kompak kan ya? Compaction, Ada Ji. audio, ada tip, ada CD, ada speakernya, ada kompak Pak. Asik. Tidak gitu, kompak. Bagaimana itu menyatu, saling mendengar bisa pakainya, posisi itu. Yang kedua, density, kepadatan. Dia bisa melebar, bisa ke atas. Bagaimana kawasan tersebut itu bisa memindahkan wilayah dan jangkauan tersebut menjadi satu kawasan padat yang di dalam satu kawasan TOD hingga perjalanan orang hingga mendekat. Nanti jelasin. Terus dia harus memiliki connect, memiliki hubungan satu sama lainnya antara yang satu dengan yang satu, antara yang satu dengan transportasi utamanya, antara transportasi utamanya dengan transportasi feedernya. Itu sangat perlu dalam satu kawasan TOD. Ya, satu kawasan TOD itu harus bisa melayani pada jarak 800 meter. Itu kata regulasi kita. Ya, orang perhitungan kita itu masih mau berjalan maksimum jarak 800 meter, kita ikut 110 menit menuju fasilitas umum public transport yang utama di dalam satu kawasan TOD. Lanjut dulu. Di dalam lapan itu 5 terkait transportasi, 3 terkait tata ruang tadi, compact density. Ya, yang terkait transportasi masalah public transport, aspek umum. Yang kedua, keterpaduan connectivity. Yang ketiga masalah aspek fasilitas pejalan kaki. Oke, pedestrian road. Keempat, aspek fasilitas khusus pesepeda. 5 aspek peralihan moda. Bagaimana terpaduan? 5 hal di dalam teori itu harus kita perhatikan di dalam peralihan moda. Jadi integrasi kita tingkatkan dalam bentuk TOD. Oke, TOD kita dibagi 3, TOD perkotaan, subperkotaan dan environment di pedesaan. Lanjut. Apa sudah habis? Sebelum masuk ke ya. Itu TOD Pak ya. Nah, sekarang kita masuk ke aglomerasi. Pakai teori Pak Profesor, Bapak ya Pak. Pakai terekam, nanti tanyaannya bebas. Kalau saya bisa jawab, Pak Profesor jawab. Nah, daerah aglomerasi. Kira-kira di Sulawesi ada nggak sih daerah aglomerasi? Brother, ada nggak daerah aglomerasi di Sulawesi? Halo? Sister, ada nggak daerah aglomerasi di Sulawesi? Oh my God. Oke. Ibu, ada nggak daerah aglomerasi? Nggak ada. Di Sulawesi. Oh, mama tidak tahu juga. Lanjut. Oke, di Indonesia ada 10 kawasan aglomerasi. Salah satu daerahnya di Sulawesi. Di Sulawesi di Makassar ada kawasan aglomerasi namanya Maminasanta. Ya, itu adalah kawasan aglomerasi. Kawasan dari Makassar, Maros, Sumbinasa, Takalar. Apa itu kawasan aglomerasi? Adalah kota atau kabupaten yang telah menyatu jadi satu pusat kota yang padat, umumnya kota Madia, dan kabupaten yang kota yang besar mana? Satu terhubung nggak sih Makassar, Maros, Sumbinasa, Takalar? Terhubung nggak? Terhubung. Sama pemerintah, bagaimana supaya pembangunannya dibuatlah daerah aglomerasi? Ya, nanti saya kasih contoh Jabodetabek yang tadi berada targetin 60%. Ya, kenapa di 20%? Sumbinasa apa? Maminasa berani nggak? Oke. Nah, ini sudah dalam RTL dulu. 2028 sampai 2028, tahun 2028 masih berlaku sampai 2028 Maminasata. Saya agak sedih hati aja itu enak. Ya, masih berlaku. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Nah ini daerah aglomerasi Maminasata. Lanjut. Kayaknya saya saksi pemerintah daerah hari ini. Ya, inilah kawasan Maminasata. Berdasarkan Perpres nomor 25 tahun 2011, yaitu kawasan perkotaan terpadu Makassar, Maros, Sumbinasa dan Takalar. Isu pengembangan Maminasata, apa ada Maminasata? Dulu katanya ketidaksinkronan kegiatan pembangunan. Bapak Ibu teman-teman yang bisa jawab atau tidaknya. Yang kedua, tidak fokusnya kegiatan pembangunan. Benar nggak sih? Gak usah jawab, jawab mati aja. 3, belum ada prioritas pembangunan. 3 hal ini yang membuat kenapa Makassar Maminasata ada. Ya, ada 3 hal yang membuat Maminasata tidak ada. Lanjut,
Ternyata, belum. Rencana pola ruangnya, pokok penyalaan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini yang kita lakukan diolah di wilayah Makassar, Minahasa. Rencana struktur ruangnya, peningkatan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan sistem, jaringan prasarana, fungsi kawasan perkotaan inti dan sekitarnya. Kawasan perkotaan inti dari Minahasa itu mana yang menjadi kawasan perkotaan inti? Itu yang akan dikepung di dalam suatu pelayanan di dalam suatu kota aglomerasi. Nah, ini boleh lanjut. Nah, ini fokusnya dari Tempat Minahasa katanya pusat pertumbuhan wilayah dan atau pusat orientasi pelayanan skala internasional dan penggerak utama di kawasan timur Indonesia. Makassar dengan Minahasa tadi menjadi situ sebagai pusat internasional dan kawasan utama kawasan timur Indonesia, penggerak utama di kawasan timur selalu Minahasa. Tahap pengembangannya itu pengembangan pariwisata, pengembangan peningkatan dan pemanfaatan pariwisata, fokus kepada fungsi kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan sekitarnya, kualitas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, jaringan komunikasi, jaringan sumber daya air, sistem jaringan pasar perkotaan, jaringan perasaan perkotaan, dan lokasi dan jaringan evakuasi untuk kawasan rawan bencana. Ini adalah fokus terhadap 5 Minahasa. Sudah sampai di mana Minahasa? Silakan jawab. Ya, karena itu ada di daerah Minahasa. Nanti kita tegaskan. Nah, unggulan di Minahasa yaitu pembangunan jalan transformasi sepanjang 58 km di Minahasa. Sudah ada belum? Sudah. Sudah ada belum? Sementara. Belum Selesai. Tenang, sampai 2028. Tapi bercepat, jangan lama. Pembangunan bypass Minahasa sepanjang 48,2. Bypass sudah ada belum? Sementara. 3. Pembangunan middle ring road sepanjang 7,9 km. Ada ini kan? Sedikit be jadi. Pembangunan jalan kertas nih sudah jadi? Jadi be. Mantap. Pembangunan jalan Abdullah Reksiwa. Jadi be. Jadi be. Belum. Pembangunan jalan jembatan Center Point of Indonesia sepanjang 8.108 udah jalan belum? Belum. Sudah harus bagiannya belum sampai sekarang Sulawesi. Ini menjadi target di unggulan Minahasa. Ya, teman-temannya gitu. So, ada kereta api di Makassar sedang dibangun. Siapa tahu perkembangan sekarang sampai di mana? Perkembangan pembangunan kereta api. Nggak ada tahu? Ya udah, saya kasih tahu. Lanjut. Ada apa lagi? Nah, saya coba kasih contoh, ya. Ibu tadi ada yang kurang. Saya punya pengalaman direktur pemasaran di BPTD, ya. Saya coba kami mencoba sendiri bagaimana di aglomerasi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, dan Kota Bekasi. Sama, aglomerasi sama dengan Minahasa. Ya, kami sesuai Kepres membuat RITJ, Rencana Induk Transportasi Jalan Jabodetabek. Dalam Kepres dan sudah ditandatangani. Kali ini BPTD berpedoman pada RITJ. Wilayah kabupaten kota provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat yang masuk dalam Jabodetabek berpedoman pada RITJ dalam perencanaan transportasinya. Dalam perencanaan transportasinya sudah disepakati dan semuanya ditetapkan oleh gubernur dan bupatinya. Begitu tahun bulan ditangani oleh presiden untuk pengesahan dari Perpres tentang RITJ, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Lanjut. Ya, ini saya nggak tahu Minahasa begini nggak gitu. Begitu ada Jabodetabek, mereka harus menggambarkan seberapa kekuatan yang ada di Jabodetabek. Ternyata Jabodetabek itu ada 31 juta penduduknya, lebih dikit. Terus kendaraannya 24 juta. Oh, sip. Kendaraan orang penduduk 31, kendaraan 24 juta. Kendaraan kalau di belakang di DKI Jakartanya orangnya 10 juta, orangnya 10 juta, motornya 13 juta. Ya, orang 10 juta, motor 13 juta, mobilnya ada 4 jutaan setengah. Lebih banyak mobil pada orangnya. Kendaraan pada orangnya. Begitu di Bekasi, kabupaten orangnya 3 juta, motornya 1 juta, mobilnya 105.000. Masuk kota Bekasi, orangnya 2 juta, motor 1 juta, 4 juta. Kabupaten Bogor, orangnya 5 juta, motornya 12.000, 3 juta.
Angka ini luar biasa, menunjukkan bagaimana orang Indonesia lebih kepada private dan daripada berupa otonomi. Ini yang menjadi target aglomerasi Jabodetabek. Bagaimana orang-orang yang punya motor, punya mobil beralih ke angkutan umum, makanya masuk dibangun, BRT dibangun dan posisinya nyaman. Ya, nah, lanjut. Mereka itu buat perjalanan dari pola pergerakan ini, total pergerakan. Sehari yang bergerak di Jabodetabek itu ada 47,5 juta perjalanan. Banyak ya? Banyak ya kira-kira? Banyak lah. Nggak jawab. Ayo tercapai. Banyak kan 47,5 juta? Baca. Ada kereta api, ada bus api. BRT baru bisa mengangkut 1.250.000 orang per hari. MRT baru 830.000 per orang. Oke, berapa sampai itu? 1.200.000 orang. Oke, 2.000. Kendaraan angkutan para transitnya lebih kurang 740.000 orang. Ya, berarti lebih kurang 3 juta. Kalau 3 juta satu orang aja, aku akan berjalan 5 kali aja, baru 15 juta. Saya berapa 4,15 juta? Itu masih sederhana aja. Masih ada 22 juta lainnya. Itulah yang kendaraan pribadi. Macet nggak kira-kira? Ya, segitu banyak orang bermacet nggak Jakarta, Jabodetabek. Itu yang terjadi kenapa termacet. Antara suplainya, angkutan umum masalnya, angkutan umumnya dengan kendaraan pribadinya masih jauh api daripada apa tuh? Ya, ini yang kita siapkan. Kita punya data itu. Nah, dengan kondisi itu teman-teman sekalian, akhirnya kami membuat KPI. Bagaimana adanya Key Performance Index. Kami berani menyusuni di dalam Jabodetabek itu bahwa pada jam kantor, kalau orang dari rumah berangkat ke kantor maksimum 1,5 jam, maksimum pada peak hour maksimum 1,5 jam, ya. Naik angkutan umum maksimum 3 kali ganti angkutan umum, maksimum 3 kali angkutan umum, 1,5 jam, 3 kali di dalam perjalanan tersebut. Itu KPI yang kita siapkan. Coverage dari wilayah angkutan umumnya 80%. Ya, itu kita siapkan. Nah, itu yang menjadi target kita bagaimana supaya penggantian orang menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum itu bisa menjadi masif segera berpindah. Dibangunlah BRT kemana-mana. Dihasilkanlah dibangunlah MRT. Ya, itu bagaimana kita memberikan pelayanan masyarakat sehingga ternyata lebih murah naik kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Lebih nyaman kendaraan umum daripada pribadi. Mobil yang kita siapkan, bus yang kita siapkan pun di dalamnya bisa pakai wifi, bisa nonton TV, sejuk, dan yang lebih penting lagi disubsidi. Jabodetabek dimanapun pergi kalau naik BRT 3.500. Ya, nanti kita lihat. Konsep kami adalah buying service. Bagaimana membeli servis layanan? Pemerintah tidak menjadikan transport, tapi swasta tidak transport. Kita beri servisnya. Berapa kami subsidi Bapak supaya pelayanan masyarakat yang baik adakan angkutan umumnya? Pemerintah tidak beli bus. Tapi kalau pemerintah yang daerah tidak mampu beli bus, kami kirim bus. Tidak berarti Makassar kami kirim nggak mampu, Pak. Mampu. Tapi butuh bagaimana memberi contoh masyarakat supaya segera beralih ke angkutan umum massal dalam bentuk BRT. Lanjut. Nah, ini posisinya apa dalam program inti tadi, inti tadi. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang pastinya kan itu. Ada wisata apa? Ada aglomerasi, ada kota wilayah. Bangunnya pakai apa? Duitnya nggak punya, duitnya nggak cukup. Kira-kira pakai apa? Sekarang kita ke ekonomi sebentar. Nanti pertanyaannya handphone lagi nih. Ekonomi. Begitu tiba-tiba kawan-kawan dari UI punya kelompok belajar, punya kelompok dan bahasa-bahasanya, oke, kita belajar di aglomerasi. Ini konsepnya bagaimana pengembangan kereta api, bagaimana pengembangan transportasi kota di Makassar menjadi angkutan massal. Tapi kalau itu bangunnya pakai apa kira-kira? Yang didasarkan pemerintah untuk membangun infrastruktur di wilayah. Siapa yang tahu? Belum tahu juga. Oke. Baik. Pemerintah di dalam memenuhi infrastruktur
infrastruktur di wilayah maupun di pusat itu mempunyai program yang namanya KPPU. Bahasa Jawanya PPP, Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha. Oke, kereta api di Makassar sekarang kita KPPU-kan, ya, karena mulai pemerintahan prioritas kita KPPU-kan, sudah kita tawarkan dengan KPPU Solicited. KPPU Solicited artinya pemerintah baik pemerintah daerah punya program, punya konsep. Kami punya program membangun kereta api dari Parepare sampai ke Makassar. Baru ada sampai baru. Bagaimana siapa yang akan membangun itu sampai ke Makassar dengan KPBWP. Ini DED-nya, ini rencana biayanya. Dengan biaya ini berapa biaya yang diajukan oleh pihak swasta? Nantinya dapat APBD payment kami akan kembalikan dalam X tahun dibangun oleh swasta. Itu dalam percepatan infrastruktur tadi, mencegah kemacetan-kemacetan tadi, bagaimana supaya ada kerugian. Ya, salah satu datanya KPBWP. Kalau yang kami lakukan tapi KPBU-nya unsolicited. Ya, kayak tadi solicited. Ejek-ejeknya itu adalah ide dari swasta. Swasta bangun, Pak, itu ada tanah Bapak tuh, ada terminal Bapak. Saya bangun ya Pak buat TOD, itu loh buat TOD. Di situ akan saya bangun terminal, mall, perkantoran, hotel. Dalam waktu tertentu, konsesi 30 tahun Pak. 30 tahun kami bangunkan, 30 tahun jadi Bapak. Per bulannya kasih kami setahun 200 juta per bulan. Itu KPBWP dimungkinkan. Nah, maksud kami pos itu bagaimana wilayah aglomerasi yang ada di Indonesia tadi berjalan, tidak harus memakai APBN atau APBD. Bagaimana pemerintah daerah mampu menawarkan ke swasta dalam bentuk kerjasama. Ada KPBU, ada KSP, ada KSPI, ada sewa dan lain-lain. Ya, itu teman-teman bagaimana tadi dari dalam membuat pencapaian pembentukan jalan tadi. Bagaimana penuntasan masalah kemacetan, masalah kemacetan jalan dengan penyiapan infrastrukturnya tadi. Ya, kira-kira itu. Dan satu informasi bahwa kerugian kita dalam kemacetan per tahun 43 triliun rupiah hanya dari perbaikan jalan. Belum dihitung dari kerugian waktu, belum dihitung dari kerugian lingkungan kita. Ya, terus sekalian, lanjut. Terakhir, saya tanya 3 orang. Siapa yang belum menjelaskan? Melihat penjelasan tadi, bagusnya kalau kita catat, juga seperti apa? Apakah perlu dibuat TOD, perlu dibuat integrasi, atau apa? Siapa yang berani cerita? Ayo, boleh ya Pak ya? Boleh gitu Pak? Pertanyaannya berat kan? Boleh. Teknis itu harus. Gimana mau kaya kalau harus ngomong? Ayo, dari situ harus. Gak usah pemilihan nih. Makassar harus berbuat apa supaya transportasinya lancar? Makassar macet ya? Macet nih. Harus berbuat apa? Pilih kaya nggak? Ayo. Dari Maros sampai Takalar, putar itu. Sebenarnya itu konsepnya sebelum kita Makassar. Saya keponakan saya waktu itu masih di kereta api dan saya tulas agak curang waktu itu. Jujur, Bapak Ibu sekalian, rumah saya di belakang rumah sakit Labuan Baji, yang depan. Saya buat ke sana Pak kereta apinya itu, saya putar seperti itu supaya mobil sampai ke Takalar. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena pola pikir kita waktu itu nyontek. Sana ada monorail, kita bisa buat modal. Ini penting kita berpikir mana kebutuhan yang cocok di putar kita. Bahwa antara LRT itu ada monorail, MRT, AGT itu ada punya kebutuhan masing-masing. Ya, akhirnya nggak jadi monorail. Kenapa? Karena mahal. Gitu lah. Sayang kan, padahal kalau itu jadi, wah Makassar lancar. Itu namanya dari UMI keluar dari unsur-unsur pakai transportasi massal apa yang dibutuhkan di kota Makassar. Sepakat? Sepakat. Jangan ngomong, brother. Sepakat? Sepakat. Sepakat apa? Kaya.
Sepakat ya? Baik, Pak Profesor. Saya sih sepakat dengan nomor 1 ini, Pak. Nanti Bapak yang kita putuskan, Pak ya. 1. Nomor 2-nya mana ya, Pak ya? Kenapa? Ini mohon refleksi sama penonton ini sama Pak, yang nomor 2 yang mana? Ini. Nomor 2 ini. Oke. Nomor 3 ini. Kamu turun belakang ya, Profesor. Dek, antar dek. Silakan bawa saya. Jangan Bapak Profesor. Kamu ke bawah saja. Jangan loncat. Yang kedua, liftnya jangan ditutup. 1, 2, 3. Ya, jawab pertanyaan. Nomor 1 dapatnya kecil. Baik. Ini yang kita banggakan karena hari ini masih belum mengenal apa teori transportasi. Ya, tetapi sudah mendapatkan hikmah untuk pengetahuan. Dan hikmah itu adalah Tuhan. Kurva ini jawabannya spontanitas. Ya. Bagaimanapun negara yang membangun sistem transportasi umum Indonesia, kalau kesadaran masyarakat tidak tumbuh, tidak ada gunanya. Jadi hidup untuk Ulfa, dan Ulfa ini adalah kadernya Ibu Atik, ya. Oke. Aplaus dong untuk adik saya. 18, Oke. 17. Silakan Pak. Nomor 1, 2 udah pada kecil. Nomor 3 dipakai kredit. Apa tadi?